Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Firdausi Nabila dengan NIM 20001110004. Nah, di sini saya dari kelas HKI F, Petun F. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang putusan, di mana putusan itu dikeluarkan oleh seorang hakim. Jadi putusan hakim ini merupakan pernyataan yang diucapkan hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa secara tertulis dan diucapkan dalam pengadilan. Bukan hanya putusan yang dikeluarkan secara tertulis, namun juga harus diucapkan di dalam persidangan. Dengan adanya putusan hakim ini, maka dapat dikatakan berakhirlah suatu proses dari sebuah gugatan yang diajukan pada pengadilan. Kemudian di dalam putusan tun sendiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah putusan selah, yang kedua adalah putusan akhir atau putusan final. Di dalam putusan selah ini dijatuhkan, putusan selah ini putusan yang dijatuhkan bukan pada akhir persidangan, namun pada saat pertengahan pemeriksaan atau pokok sengketa sebelum selesainya sebelum perkara itu benar-benar diputus, seperti itu. Jadi putusan selah ini tidak berada di akhir dari sebuah masalah sengketaan gitulah ya. Kemudian di dalam putusan selah ini nantinya tidak dicantumkan di dalam putusan akhir, seperti itu. Tujuan dari putusan selah ini adalah untuk mempermudah sengketa tun di pengadilan, yang mana ini berkaitan dengan penggugat yang meminta menunda pelaksanaan putusan tun selama persidangan ini berjalan. Nah, putusan selah ini nanti hanya dicantumkan di dalam berita acara sidang. Yang seperti saya katakan tadi, putusan selah tidak masuk ke dalam putusan akhir. Kemudian yang kedua adalah putusan akhir. Putusan akhir ini merupakan putusan yang menjelaskan atau memberikan putusan di mana sifatnya ini mengakhiri perkara, atau artinya itu sengketa yang diajukan ke pengadilan itu sudah putus, sudah final, sudah memiliki jawaban. Nah, di dalam putusan akhir ini yang ada di PT-UN itu ada 3 macam. Yang pertama adalah putusan deklaratoir, yang kedua putusan konstitutif, yang ketiga adalah putusan kondemnatoir. Untuk yang pertama adalah putusan deklaratoir. Nah, putusan ini adalah putusan yang di dalamnya itu tidak menimbulkan keadaan hukum baru atau tidak merubah keadaan hukum yang sudah ada. Nah, sifat putusan deklaratoir ini adalah menerangkan sesuatu itu tidak perlu untuk dieksekusi, jadi hanya pernyataan saja gitu. Contohnya seperti gugatan yang ditolak oleh PT-UN. Jadi gugatan yang ditolak ini dia tidak menimbulkan keadaan hukum baru, juga tidak mengubah keadaan hukum yang sudah ada. Kemudian untuk selanjutnya adalah putusan yang menimbulkan keadaan hukum baru atau meninggalkan hukum yang lama, di mana
putusan ini adalah putusan yang berkebalikan dengan putusan deklarator. Contohnya adalah gugatan yang diterima. Jadi gugatan yang diterima ini dapat membatalkan putusan pejabat tun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah putusan kondemnator. Putusan kondemnator ini adalah putusan yang keadaannya itu menghukum atau memberikan suatu kewajiban kepada pihak yang terlibat. Di mana putusan kondemnator ini bersifat putusan tambahan. Jadi putusan ini tidak akan hadir tanpa adanya putusan deklarator sama putusan konstitutif. Seperti itu. Jadi kalau ada putusan kondemnator ini, berarti di situ ada putusan deklarator atau putusan konstitutif. Seperti itu. Nah, putusan ini itu memiliki sifat ya itu tadi, dia tidak berdiri sendiri, jadi harus ada misalnya 2 putusan dalam satu putusan hakim jika ada putusan kondemnator. Nah, contohnya adalah gugatan yang diterima. Gugatan yang diterima ini di mana tergugat dalam hal ini adalah pejabat tun, mereka diwajibkan mengeluarkan aturan yang baru atau pengadilan memutuskan untuk memberikan denda atau ganti rugi pada penggugat yang merasa kepentingannya itu terganggu atas kepentingannya itu dirugikan atas putusan yang dikeluarkan oleh pejabat tun. Seperti itu. Kemudian putusan di PT UN pada pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Petun itu ada 4 macam. Nah, yang pertama adalah gugatan itu ditolak. Gugatan ini ditolak karena dia lemah atau tidak dapat dibuktikan. Jadi jika kita mengajukan gugatan itu tidak ada bukti yang kuat, bisa-bisa gugatan itu akan ditolak. Seperti itu. Ini berkaitan dengan pengadilan tata usaha negara. Nah, untuk yang kedua adalah gugatan yang dikabulkan. Gugatan dikabulkan ini apabila gugatan tersebut memiliki bukti yang kuat. Seperti itu. Yang ketiga adalah gugatan yang tidak diterima. Gugatan yang tidak diterima ini karena tidak terpenuhinya persyaratan. Contohnya adalah gugatan yang tidak memiliki dasar hukum. Jadi apabila kita mengajukan suatu gugatan ke petun atau peradilan yang lain, sebaiknya mencantumkan dasar hukum. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah gugatan yang gugur. Gugatan yang gugur ini adalah gugatan yang diberikan oleh pengadilan apabila hakim merasa bahwa apabila penggugat atau kuasa hukum tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan. Seperti itu materi putusan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.